صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي بالمصطفى بمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى ولمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مغترم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatun wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Yang saya hormati Bapak Amrih selaku Ketua DKM dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Khotib selaku Imam Tabdan sebagai tokoh masyarakat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan susuran rahmat dan keberkahannya kepada mereka. Para asatidz yang ada di lingkungan Masjid At-Taubah, ada Ustadz Anggi, Ustadz Wawan, dan Ustadz Husni Mubarak. Alhamdulillah mereka bersama kita. Tidak lupa hadirin jamaah Masjid At-Taubah, bapak-bapak yang ada di masjid dan bapak ibu yang ada di rumah yang senantiasa menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di setiap pagi Ahad. Mari kita tanamkan kepada diri kita yang selalu bersyukur dengan apa-apa yang Allah berikan kepada kita, karena pemberian Allah itulah yang terbaik untuk kita. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang. Insya Allah tanggal 25 Agustus kita rayakan Maulid Nabi Payah dan disertai dengan mensyukuri kita bisa menghatamkan kajian ayat-ayat suci Al-Quran 30 juz. Yang sekarang di akhir surah yang ke-29.
Minggu depan insyaallah surah An-Naba, amma yatasaalun dan seterusnya. Jadi kita syukuri ya Pak ya. Insyaallah nanti ada yang mencit mbek, insyaallah. Insyaallah ya. Jadi nanti pas Maulid kita sebagai simbolik membaca ayat yang biasa kalau di pesantren di mana-mana gitu ya, itu di surah Ad-Duha sampai An-Nas. Nanti bisa dibagi berapa gitu ya, dari Ad-Duha sampai An-Nas. Nah, di akhir sampai An-Nas. Nanti diakhiri dengan memanjatkan doa khatmul Quran. Ya, kita teruskan kaji kita yaitu surah Al-Mursalat. Surah Al-Mursalat ini adalah kategorinya Makkiyah. Ayatnya ada 50 ayat ya, 50 ayat. Jadi pengambilan dari nama itu dari ayat yang pertama wal mursalat. Jadi pengambilan nama itu ada yang diambil dari surah tersebut ya. Ada juga yang tidak ya, ada yang tidak. Kayak umpamanya Al-Ikhlas. Itu nama Al-Ikhlas dalam ayat nggak ada. Al-Fatihah itu juga nggak ada. Jadi surah-surah tertentu saja yang tidak terdapat di dalam ayat ya. Jadi kebanyakan itu tersurat di dalam ayat tersebut. Ya, jadi kebanyakan itu seperti itu. Al-Mursalat kalau diartikan itu utusan ya Pak ya. Utusan ini di sini yaitu yang dimaksud adalah para malaikat ya, para malaikat. Jadi utusan itu kan dari kata rosala. Rosala itu kayak nabi, rasul itu juga utusan. Nah, makanya nanti kalau rosala risalah ya, risalah itu yang di materinya, risalah itu materinya. Jadi di sini ada al-mursalat itu yang diartikan adalah para malaikat. Nah, kalau kita perhatikan ini menggunakan waw. Wawunya itu waw sumpah atau waw qasam. Jadi kalau Allah itu bersumpah terhadap makhluknya itu boleh. Kalau kita nggak boleh ya, bersumpah itu hanya kepada Allah. Kepada Nabi pun nggak boleh. Wallahi, billahi, tallahi, udah nggak boleh yang lain. Jadi kalau kita itu bersumpah terhadap yang lain, itu dikhawatirkan kategorinya syirik. Ya, syirik. Jadi jangan sampai ya mentang-mentang sering ngaji terus wallahi, billahi, warusulihi, itu nggak boleh. Apalagi demi suami, demi istri, demi langit dan bumi, itu tidak boleh. Ya, jangan ya. Jangan bersumpah kepada selain Allah. Kenapa Allah bersumpah kepada selain dirinya? Ya, jadi kepada ciptaannya, karena di sana yang ada yang harus kita perhatikan. Kayak umpamanya wasyamsi, itu artinya, hei makhluk Allah, perhatikan itu makhluk yang gede, yaitu matahari, mempunyai fungsi, mempunyai arti, mempunyai manfaat yang banyak. Kira-kira seperti itu. Wadduha, begitu juga wadduha, itu juga demikian. Hei manusia, bangun pagi, kerja itu jangan lelet-lelet, yang giat dan sebagainya. Ini ada pesan seperti itu. Jadi di sini ada makna yang tersirat untuk memerintahkan kepada makhluknya. Jadi disuruh untuk memperhatikan. Nah, di dalam surah ini ada beberapa kandungan ya yang dipesankan di antaranya yaitu tentang malaikat. Jadi malaikat Allah itu mempunyai kedudukan yang bermacam-macam. Ada yang memberikan wahyu, ada yang memberikan rizki, ada yang mencabut nyawa, ada yang menjaga surga, ada yang menjaga neraka, ada yang mencatat perbuatan-perbuatan baik dan buruk kita.
Nah, itu digambarkan seperti itu. Jadi kenapa Allah itu bersumpah kepada malaikat? Ya, malaikat ini, para utusan Allah ini adalah makhluk yang tidak pernah berbuat maksiat. Mereka mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Itulah malaikat. Dan begitu juga Allah menggambarkan bagaimana ciptaan-ciptaan yang lain seperti adanya para nabi. Ya, para nabi ini juga sangat penting bagi kita. Para nabi nanti diwariskan kepada para alim ulama. Nanti para alim ulama karena manusia tidak seperti nabi. Para nabi, para rasul itu maksum. Tidak ada para nabi dan rasul itu yang berbuat maksiat. Kalaupun dia berbuat maksiat ditegur oleh Allah, maka dia langsung ingat, oh iya, ini adalah teguran. Oh, ini adalah kekeliruan. Kekeliruan itu untuk pembelajaran untuk kita. Jangan sampai lupa artinya. Ya, jadi di sini ada pembelajaran bagi kita. Makanya para ulama itu tidak seperti para rasul maksum, makanya ada dua. Ada ulama warasatul anbiya, ada ulama su. Makanya sering saya sampaikan, pendapat ulama kita boleh dikaji, boleh ditiru kalau sejalan dengan Al-Quran dan hadis. Jangan ditiru kalau tidak sejalan dengan Al-Quran dengan hadis. Makanya ada pembagiannya. Ya, walaupun sesungguhnya dinyatakan laulal ulama lakanan nas kal bahaim. Andaikan tidak ada alim ulama, maka kehidupan kita itu seperti hewan. Benar ya, Pak ya? Ini baru-baru ini di Jakarta katanya akan diadakan pesta apa-apa ya, yaitu orang-orang gay, orang-orang lesbi. Ya Allah, Majelis Ulama sudah bilang jangan diadakan di Indonesia. Indonesia mayoritas Muslim, ya, Muslim. Orang Islam itu tidak boleh ada yang laki-laki lemah lembut gitu ya, nggak boleh. Laki-laki yang kuat, laki-laki yang gagah. Nggak boleh laki-laki semampai. Ya, dipanggil jawabannya mendayu-dayu, yaitu jangan sampai seperti itu. Ya, jadi nanti ada perempuan yang gagah, ya jangan juga ya. Ya, perempuan ya yang lembut, perempuan ya yang tutur katanya jangan keras-keras. Nah, ini akan membentuk pribadi yang berbeda. Ya, jadi inilah peringatan untuk kita. Ya, jadi para nabi, nah itu menjadi rujukan kita. Dan begitu juga ada gambaran bahwa nanti akan adanya hari kiamat. Ya, jadi innama tu'aduna lawaqi. Dan begitu juga bintang-bintang ini akan dihapus. Langit akan hancur. Dan begitu juga gunung-gunung akan dihancurkan dan sebagainya. Dan lebih dari itu, ancaman. Ini ada beberapa pernyataan lil mukadzibin untuk orang-orang yang mendusta ya. Wailu yauma idzin lil mukadzibin. Jadi orang-orang yang berdusta itu bukan hanya zaman sekarang, Pak ya. Pendusta itu dari zaman dahulu. Jadi dinyatakan oleh Allah, alam nuhlikil awwalin summa nutbi'uhumul akhirin. Jadi Allah menghancurkan pendusta-pendusta dahulu dan juga pendusta-pendusta di zaman sekarang. Apapun pendusta itu. Kalau dulu Pak, ada namanya Abu Jahal. Abu Jahal itu sebenarnya kalau dilihat dari pikiran-pikirannya itu termasuk orang yang mempunyai kearifan, kebijakan. Makanya Rasul itu pernah mendoakan Umaroin, yaitu yang dimaksud adalah Umar bin Khattab dan Abu Jahal. Abu Jahal itu laqab, jadi julukan.
Ya, julukan. Nah, itulah dia itu disebut juga Abul Hakam, orang yang mempunyai kearifan kebijakan. Namun karena gengsi, dia tahu bahwa Muhammad Rasulullah itu kata-katanya benar. Al-Quran yang disampaikan itu tidak bisa ditandingi oleh siapapun, tapi gengsi. Makanya karena gengsi, maka dia itu menjadi lawan. Jadi kalau orang itu jujur, Pak, jujur itu artinya mengikuti kebenaran, itu akan ketemu semua. Yang terjadi karena terjadi perbedaan itu kalau di kehidupan itu pasti ada yang benar, ada yang salah. Ya, pasti ada yang benar, ada yang salah. Ya, orang menyatakan ini palsu, ini tidak palsu, itu pasti ada yang benar. Ya, jadi ada yang benar. Jadi yang bikin gaduh itu yang tidak jujur. Makanya dinyatakan di sini pernyataan-pernyataan itu banyak, wailun yauma idzin lil mukadzibin. Yang membuat gaduh itu adalah pendusta-pendusta. Ya, bisa pendusta itu tingkat dunia, bisa tingkat nasional, bisa tingkat daerah, bisa tingkat desa, bisa juga tingkat keluarga. Nah, itulah makanya diingatkan, wailul lil mukadzibin. Ya, kalau dalam keluarga umpamanya di antara suami istri tidak jujur, yang ada kegaduhan terus. Anak gak jujur, gaduh. Ya, jadi inilah kegaduhan itu harus dihapuskan. Jangan sampai muncul ya karena adanya kepalsuan. Dan begitu juga di sini dinyatakan bagaimana proses kejadian manusia. Ya, proses kejadian manusia yang digambarkan sepintas. Lebih jelasnya mari kita kaji bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa. Fal 'asifati 'asfa. Wan nashirati nashra. Fal fariqati farqa. Fal mulqiyati dzikra. Udran aw nudran. Innama tu'atuna lawaqi'. Wa idzan nujumu tumisat. Wa idzas samaa'u furijat. Wa idzal jibalu nusifat. Wa idzar rusulu uqitat. Li ayyi yaumin ujjilat. Li yaumil fasl. Wa ma adraka ma yaumul fasl. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Alam nuhlikil awwalin.
Summa nutbi'uhumul akhirin. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Alam nahlukum mimma immahin. Itu sebenarnya qalqalah Pak ya, tapi qafnya masuk ke kaf ya Pak ya. Jadi bukan alam nahlukum tapi alam nahlukum ya. Jadi masuk ke masuk ke kaf. Waja'alnahu fi qararim makin. Ila qadarim ma'lum. Wa qadarna fa ni'mal qadirun. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Alam naj'alil arda kifata. Ahya'aw wa amwata. Waja'alna fiha rawasiya syamikhatin wa asqaynaakum ma'an furata. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Intaliqu ila dhillin dhi salasi su'ab. La dhallilin wa la yughni minal lahab. Inna tarmi bishararin kal qasr. Ka'annahu jimalatun sufr. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Hadza yawmu la yantiqun. Wala yu'zanu lahum faya'tadhirun. Wailun yawma idzil lil mukadzibin.
Hadza yaumul fasli jama'nakum awal awwalin. Wa in kana lakum kaidun fakitun. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Shadaqallahul azim. Wal mursalati urfa, demi yang diutus dengan kebaikan. Urfa itu kebaikan ya Pak ya. Ada khair, ada urf. Cuma kalau urf itu kebaikan yang sudah diakui oleh kebersamaan kita Pak. Makanya kalau dalam Al-Quran itu kan ada ya Pak yang lain. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Al-urf, ma'ruf itu baik yang sudah dikenal. Jadi kebaikan itu ada khair, ada ma'ruf. Khair itu adalah yang terbaik. Jadi kalau umpamanya ada kebaikan-kebaikan, ada yang terbaik itu dari Al-Quran, dari hadis itu yang terbaik. Jadi kalau al-urf, al-ma'ruf, al-urf itu kebaikan yang sudah disepakati. Jadi bisa jadi di dalam Al-Quran hadis nggak ada, tetapi merupakan kebiasaan. Maka nantinya kalau orang-orang fikih itu ada pernyataan al-adah al-muhakkamah. Kebiasaan jadi hukum. Ya karena apa? Dikenal kebaikannya. Ya, dikenal kebaikannya. Ya, jadi di sini nanti ya kalau ada ya kebiasaan itu tidak semuanya hukum enggak Pak? Ya. Ya, jadi kebiasaan itu juga ada yang disebut dengan al-adah sahihah. Adah yang baik, yang benar. Ada juga al-adah fasidah. Ada kebiasaan yang baik, ada kebiasaan yang rusak. Ya, jadi ini sering saya berikan perumpamaan, umpamanya ada akikah ya Pak ya. Kalau di Jawa Barat dicukur rambutnya. Nah, ketika dicukur rambutnya, terus rambutnya ditimbang berapa gram. Terus seberat itulah diganti dengan emas. Seberat itu emas dihargai berapa, terus diinfakkan, disodakohkan. Itu kebiasaan yang bagus. Kalau ada. Kalau nggak ada ya jangan dipaksa-paksakan. Yang disyariatkan yaitu akikah. Akikah itu penebusan terhadap anak yang dilahirkan. Jadi tebusan itu sebenarnya ya rasa syukur Pak ya. Rasa syukur dikaruniai anak, ada generasi berikutnya. Dikaruniai anak, mudah-mudahan anak menjadi anak yang soleh. Nanti bisa mendoakan kedua orang tuanya dan sebagainya. Nah itu yang disebut dengan al-adah ya. Jadi urf itu artinya kebaikan yang sudah disepakati. Wal asifati asfa. Dan demi ini kalau diartikan itu udara ya Pak ya. Udara yang bertiup dengan kencang. Ini kalau Allah nyatakan sumpah dengan malaikat itu karena malaikat itu nurutnya luar biasa. Ketika Allah perintahkan untuk menjaga matahari, maka dijaga matahari. Untuk menjaga langit, maka langit pun dijaga. Kalau kita gambarkan di dalam beberapa hadis ya, mereka itu yang disuruh sujud terus gitu. Yang disuruh ruku terus. Yang disuruh tahlil terus. Yang disuruh tasbih terus. Gak ada putus-putusnya. Itulah malaikat. Ya, malaikat itu seperti itu adanya. Ya, jadi tidak pernah para malaikat itu mengkhianati. Tidak pernah malaikat itu bohong. Ya memang ciptaannya itu beda dengan kita ya Pak ya. Kalau malaikat itu diciptakan oleh Allah dari nur. Nanti kalau sebangsa jin dari nar ya Pak ya. Beda. Kalau nur itu yang menerangi,
nar itu yang membakar. Nah, makanya malaikat itu datangnya itu biasanya menerangi. Nah, kalau orang yang kerasukan setan itu ya kebakar, ya hatinya kebakar, hawanya itu marah-marah terus. Nah, itulah kalau orang kerasukan setan. Ya, jadi nur itu tidak dicampur dengan apa itu hawa nafsu. Ya, jadi makanya taat semua. Manusia sebenarnya manusia sempurna, Pak. Kenapa dinyatakan sempurna? Karena manusia berwujud. Karena manusia juga mempunyai pilihan yang terbaik, ada juga pilihan yang buruk. Makanya sebenarnya yang sempurna manusia. Berwujud. Ya dikasih nafsu, ada nafsunya kan? Di sana ada pilihan-pilihan. Ya makanya kalau kita lihat dari namanya sendiri itu berbeda-beda. Insan. Insan itu artinya yang mempunyai potensi. Potensi itu artinya begini, Pak. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah ada dalam bentuk kenyataan. Nah, ini yang adanya itu bukan yang disebut dengan yang adanya. Nanti ada dalam potensi. Potensi itu artinya setelah dia dewasa akan jadi apa? Nah, itu potensi. Ya. Akan memilih surga atau neraka, itu potensi, Pak. Ya, jadi itu tergantung kepada kita. Makanya di sana kalau insan ada yang pertama laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi yang disebut manusia karena apa? Karena ada kemungkinan menjadi orang yang sempurna. Tapi ingat, manusia ketika ada yang menjadi sempurna juga ada summa radadnahu asfala safilin. Jadi ada yang mulia, ada juga yang nyusup di neraka. Di aspal itu paling bawah. Itu biasanya kalau kita lihat dalam beberapa penjelasan yaitu orang-orang munafik. Nah, ini ya jadi manusia itu disebutnya itu banyak bentuknya, yang tadi insan. Ada bashar, ada nas dan sebagainya. Ya. Jadi wal asifati asfa. Nah, ini udara juga banyak manfaatnya, Pak. Ya, jadi jelas untuk kehidupan manusia. Ada juga di samping dia sebagai penghidupan manusia, ingat dulu ada wabah ya Pak ya, ada penyakit apa itu yang kemarin yang orang pada mati, Pak, napas. Itu juga karena udara. Ya, karena bawa oleh udara. Jadi ingat, udara itu ada manfaatnya dan juga ada madorotnya. Makanya disuruh untuk memperhatikan ciptaan Allah ini. Wan nasyirati nasra, dan begitu juga ditebarkan ya, semuanya itu tersebar semana-mana. Wal fariqati farqa. Nah, di sana ada yang membagi-bagi, ada yang kelompok yang baik, ada yang kelompok yang buruk dan sebagainya. Ya, jadi di sini dikelompok-kelompokkan. Wal mulqiyati dzikra. Nah, di situ ada para nabi yang diturunkan oleh Allah untuk memberikan peringatan. Udhron au nudhron, yaitu ada semacam pembelaan dan ada juga peringatan. Ya, jadi ketika para nabi itu diutus, itu memang ada yang dibela, ada yang diberikan peringatan. Ya, contoh umpamanya Nabi Musa. Nah, ketika ada perkelahian, di situ ada kelompoknya, maka dia pun membela kelompoknya ya. Saya kira hal yang wajar ya, membela kelompoknya. Udah jangan bertengkar, karena orang lainnya kok ngeyel, maka dipukul. Nah, pukulan Nabi Musa sampai mati. Padahal pukul Nabi Musa itu hanya untuk peringatan. Tapi karena kuatnya Nabi Musa, maka orang itu mati. Nah, ini jadi bukan kesengajaan ya membunuhnya, itu karena memberikan peringatan, tapi pukulan yang dahsyat. Ya kan, Nabi yang kuat itu kan Nabi Musa ya Pak ya. Nabi ya, malaikat aja ketika datang, mau ngapain kamu? Bisa dibilang mau nyabut, malah dibentak ya, terus dia sampai dipukul ya, sampai dia ngadu kepada Allah gitu ya.
aku dibentak, aku sampai dipukul dan sebagainya. Nah, itulah Nabi Musa. Jadi gini Pak ya, kenapa dia itu kuat? Karena keimanannya yang kuat. Sahabat Nabi yang ditakuti oleh sebangsa jin ada Umar. Jadi sebangsa jin, sebangsa makhluk halus itu takut kepada Umar. Karena apa? Karena keimanannya yang kuat. Jadi kalau keimanan kuat manusia itu ya, masa sebangsa jin itu takut semua. Ya, jadi inilah kalau keimanannya kuat itu akan ditakuti oleh makhluk-makhluk yang lain. Innama tu'aduna lawaqi. Sesungguhnya apa yang telah dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Yang dimaksud adalah kiamat. Faidan nujumu tumisat, yaitu ketika bintang-bintang itu dihapus. Ya, sudah mulai dihapus, nggak ada lagi. Faidas sama'u furijat. Ketika langit itu menjadi pecah, hancur ya. Waidal jibalu nusifat. Ketika gunung itu remuk, hancur, jujur ya, itu sudah tidak ada lagi. Kalau sudah seperti itu kan gonjang-ganjing lagi. Karena ketika Allah ciptakan bumi, nah di situ goncangannya dahsyatnya luar biasa, kemudian Allah tancapkan gunung, maka menjadi tenang. Nah, disitulah gunung itu sebagai pemancang, menjadikan bumi itu stabil. Yang sering disampaikan, yaitu ketika malaikat menyaksikan seperti itu, maka malaikat bertanya, wah dahsyat sekali ya Allah gunung itu. Iya, dahsyat. Ada lagi yang lebih dahsyat. Apa itu ya Allah? Lempengan yang ada di dalam perut bumi. Nanti ada lagi yang lebih dahsyat, ketulusan manusia. Ya kan? Kalau orang tulus itu kan aman, Pak. Ya, kalau orang tulus itu kan gambarannya, mohon maaf Pak ya. Kalau sudah tingkatannya itu tingkatan tinggi Pak, kalau orang tulus itu mohon maaf kayak orang bodoh Pak. Dicaci, dimaki, difitnah, itu akan tenang Pak. Nggak ngomong ngaco ya, nggak ngomong ngaco, nggak membalas dengan cacian, makian, itu tidak. Ya contoh yang gampang lah, orang yang suka datang ke masjid, terus ketika dia tuh datang ke masjid, ada orang yang ngolok-ngolok, kamu ngapain datang ke masjid, nggak ada upah, nggak ada apa, tetap dia datang ke masjid. Nggak menghiraukan itu semua, ya karena ketulusan, dianggapnya kayak orang bodoh. Dianggap orang bodoh oleh siapa? Oleh orang yang tidak beriman. Ya, oleh orang yang tidak ada ketakwaannya. Nah, itu yang menganggap bodoh adalah lawannya. Wa idzar rusulu uqitat. Nah, ketika para rasul itu sudah ditentukan, li ayyi yaumin ujjilat. Ya, pada hari di mana dipercepat, yaitu ditentukan. Li yaumil fasl, yaitu pada hari pemisahan. Li yaumil fasl itu ya maksudnya hari kiamat Pak ya. Wa ma adraka ma yaumul fasl, apa yang dimaksud dengan hari pemisahan? Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Nah, di situ muncul kelihatan bahwa neraka itu untuk orang-orang yang mendustakan. Alam nuhlikil awalin. Nah, di sini dengan melihat bahwa ada neraka untuk orang-orang yang suka mendustakan, maka diingatkan, apakah kamu tidak memperhatikan masa lalu orang-orang pendusta terhadap para rasul itu dihancurkan? Kira-kira seperti itu. Summa nutbi'uhumul akhirin. Kemudian diikuti oleh orang-orang yang sepadan. Yang sepadan yaitu dustanya diikuti oleh mereka. Ya tidak lain yaitu di dalam neraka neraka wel. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Sepertilah Allah berbuat terhadap orang-orang yang banyak dosanya. Wailu yauma idzin lil mukadzibin. Neraka wel untuk orang-orang yang suka mendustakan. Alam nahlukum mimma imahin. Tidakkah aku menciptakan kalian dari air yang hina? Nah, ini ya. Jadi dikembalikan. Ya, air yang hina itu kan nggak ada artinya. Artinya nggak ada orang yang membutuhkan rupiahan, apalagi dolar, itu nggak ada. Ya,
maka dinyatakan alam nahlukum mimma immahin, tidakkah aku menciptakan kalian dari air yang hina? Faja'alnahu fi qararim makin. Kemudian aku jadikan itu di dalam tembok, di dalam dinding yang kuat. Dinding yang kuat itu dinding yang disebut dengan rahim. Kenapa disebut dengan rahim? Karena penuh kasih sayang. Jadi gini Pak, ada teori Pak. Kalau yang kuat itu tidak akan lama Pak. Yang lembut, yang mempunyai kasih sayang, itulah yang bakal abadi Pak. Dan itu benar. Jadi ya umpamanya hewan Pak ya. Hewan yang akan punah itu hewan-hewan yang buas Pak. Itu akan cepat punah. Ya. Tapi kalau yang lembut itu tidak akan cepat punah. Karena dia Pak bisa hidup, bisa mempertahankan diri di mana-mana. Nah, itu. Jadi orang pun demikian Pak ya. Orang yang seragal-serugul, orang yang mohon maaf ya, bisa Bapak perhatikan kalau orang yang ngomongnya cuak-cuakan, suka teriak-teriak, mohon maaf, itu biasanya umurnya pendek Pak. Tapi kalau orang yang lembut Pak, itu dengan kata-kata yang yang mengenakan, itu biasanya umurnya panjang. Ya, otomatis kan Pak ya, kalau ada orang yang ngomongnya itu nggak terkendali, terus ngomongnya itu suka dengan yang buruk-buruk, kan jadi doa. Ini orang kasar amat, kira-kira seperti itu kan ya. Cepet mati aja lah orang kayak gitu kan, didoakan seperti itu. Tapi kalau ada orang yang lembut, itu ikut-ikutan sayang Pak. Kalau ada orang terus ketemu, Assalamualaikum, maka orang yang diberikan salam akan balas, Waalaikumsalam. Seperti itu doa lagi kembali kepada orang yang lembut. Kalau ada ketemu orang terus, lu mau kemana? Terbentak ya, akan seperti itu. Nah itulah Pak ya, orang yang makhluk Allah yang ada di bumi yang buas itu akan cepat punah. Makhluk Allah yang lembut itu akan lama. Karena apa? Karena bisa mempertahankan dirinya. Nah, itulah perilaku. Ya, jadi di sini Allah ciptakan kita yaitu di dalam dinding yang kuat. Kenapa dinyatakan dinding yang kuat? Ya kita tahulah cairan itu kan mudah digoyangkan, Pak. Ya, cairan itu mudah digoyangkan. Ketika dia masuk dalam alam rahim, nah disitulah dia bisa dipertahankan, bisa bertemu, yaitu ovum dan sperma. Nah disitulah dia itu berkembang terus menjadi wujud manusia. Itu yang disebut dengan alam rahim, yang disebut oleh Al-Quran, faja'alnahu fi qararim makin, yaitu di tempat yang kuat. Ya, atau tempat yang kuat dengan sebutan lain yaitu rahim yang penuh dengan kasih sayang sehingga dia itu bisa berkembang dan hidup ila qadari maklum, pada ketentuan yang telah ditentukan, kadar yang ditentukan, umurnya 9 bulan ya. Sebenarnya sih kalau di dalam fikih itu ada beberapa penjelasan, ada ulama itu yang sampai 2 tahun Pak. Kalau sekarang kan 9 bulan itu harus dipercepat Pak ya, cepat dikeluarkan, atau kalaupun belum besar cepat dibesarkan gitu. Ya itulah kalau di medis seperti itu. Dulu ada para alim ulama itu kayak Imam Syafi'i itu sampai 2 tahun umurnya ada dalam rahim. Ya kalau kita sudah ketar-ketir ya harus cepat-cepat disesar. Ya jadi pada waktu yang telah ditentukan. Faqaddarna fa ni'mal qadirin. Ya, ketentuan Allah itulah yang terbaik. Wailu yauma idzin lil mukadzibin. Neraka bagi mereka orang yang mendustakan. Artinya gini, Pak. Kalau ada yang mendustakan atau menyelisihi, tidak percaya kepada ketentuan Allah bahwa kita itu hidup asal di alam rahim, kok nggak percaya? Nah, itulah yang mendustakan. Neraka loh tempatnya. Kalau ada yang tidak percaya, ini artinya kembali kepada awal pemberitahuan. Siapa yang percaya celaka, kira-kira seperti itu. Sudah Allah nyatakan, Allah memprosesnya itu dengan seperti itu, tidak lain itu adalah kasih sayang Allah. Kamu mendustakan,
kamu tidak percaya, maka kamu neraka well tempatnya. Makanya nanti ada orang alim itu semakin beriman, orang alim yang menggunakan akalnya. Dia mengetahui, oh iya benar ya, itu ketentuan Allah itu berada seperti itu, tambah beriman, bukan tambah sombong. Nah inilah, makanya kalau orang yang beriman menggali Al-Quran, itu laksana orang menggali sumur. Semakin alatnya kuat, ya alatnya kuat. Kalau Al-Quran ya di situ bahasanya harus ada, balaghohnya harus ada, nahwu sorobnya ada, asbabun nuzulnya harus ada, harus paham, tambah jernih. Tapi kalau asal-asalan, cetek-cetekan, keruh Pak. Nah ini, ya makanya ketika Al-Quran digali dengan alat yang benar, maka semakin bening, semakin jernih, disertai dengan keimanan. Nah, itu semakin bersih. Itulah Al-Quran. Ya, alam naj'alil arda kifata, tidakkah Allah menciptakan bumi dan tempat kumpul kita? Ya kan? Ketika Allah menciptakan jin, ya manusia, nah di situ Allah nyatakan manusia akan sebagai khalifah. Nah, disitulah Allah bahwa bumi ini tempatnya semua makhluk Allah, yaitu ada ada sebangsa manusia dan sebangsa jin yang asalnya dalam surga dikeluarkan, itulah di dalam bumi. Apa? Ahya wa amwata. Ada yang hidup, ada yang mati. Yang hidup yang sekarang kita berada di dunia, mati nanti dikubur, yaitu di alam barzah. Faja'alna fiha rawasiya, dan Allah jadikan gunung-gunung yang kuat, samihatin, wa asqainakum ma'an furata. Wa asqainakum itu kan artinya, kalau ini artinya disiram Pak ya. Aku siram kalian ma'an furata, dengan air yang tawar. Ini juga ketentuan Allah yang luar biasa Pak. Hujan itu biasanya tempat yang tinggi. Coba kalau Allah tentukan hujan di lautan, mana ada kehidupan. Jadi makanya hujan itu biasa di dataran tinggi. Itulah kuasa Allah. Maksudnya Allah itu menentukan air itu ngucur sampai ke bawah. Makanya lewati oleh air, disitulah adanya penghidupan. Ya kenapa? Di Ka'bah itu sebagai sumber penghidupan karena ada air. Dan kalau kita lihat Ka'bah yang ada di Mekah itu berada di lembah Pak. Jadi kalau di shoot pakai foto dari atas Pak ya, itu mengerucut. Nah, disinilah timbunan-timbunan air yang sudah lama hadir ke bawah. Terus seperti itu. Itulah kuasa Allah. Airnya air pilihan karena tersimpan di dalam bebatuan. Nah, begitu juga Allah ciptakan hujan dari atas, itu juga ada iradah Allah agar manusia itu bisa memperoleh penghidupan dengan air tawar. Ya, jadi inilah kuasa Allah. Wailu yauma idzil mukadzibin. Ini juga begitu. Siapa yang tidak percaya bahwa Allah turunkan air dari atas untuk keperluan manusia dan dia menyatakan ini hukum alam, kafir itu. Ya jangan. Makanya kalau kita sebagai seorang muslim memberikan pembelajaran ilmu-ilmu alam, kembalikan sunnatullah, 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 seperti itu. Jangan, oh ini daya gravitasi, ini ketentuan alam, itu baru kemarin. Ya, yang sudah Allah tentukan itulah sunnatullah, hukum Allah. Jadi kita tidak boleh menyatakan itu hukum alam, nggak boleh. Itu ketentuan Allah. Allah turunkan air melalui tempat yang tinggi terus sampai ke bawah. Ya, itulah gambaran ya kita sebagai seorang yang dinyatakan seorang yang beriman. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Maka Allah akan menyatakan orang yang suka mendustakan. Pergilah kalian kepada orang-orang yang mendustakan. Jadi kalau ada terus kita percaya, oh ya ini hukum alam. Kumpulah kalian kepada orang-orang yang sesamamu yang menyatakan ini hukum alam. Kira-kira seperti itu ya. Jadi inilah tegasnya Al-Qur'an.
Maka dengan pernyataan-pernyataan yang jelas diteruskan lagi, intoliku ila ma kuntum bihi tukadzibun, intoliku ila dzillin dzi salasin su'ab. Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang dapat sampaikan di pagi hari ini. Sudah barang tentu yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya semata. Billahi taufiq wal hidayah wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.